Di Afrika Selatan, tepatnya di kawasan Table Mountain, hidup sekelompok babon yang dikenal sebagai geng Smith. Mereka adalah salah satu dari 17 kelompok babon yang mendiami kawasan ini. Namun, tidak seperti kelompok babon lainnya. Geng Smith menjadi terkenal karena keberanian dan kecerdikan mereka dalam beradaptasi dengan kehidupan di dekat manusia. Seiring dengan berkembangnya kota Cape Town, habitat alami babon semakin menyusut. Hutan yang dulunya menyediakan makanan melimpah, kini berubah menjadi pemukiman dan jalan raya. Kondisi ini memaksa babon untuk mencari sumber makanan baru, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah lingkungan manusia. Di daerah sekitar Table Mountain, geng Smith sering terlihat berkeliaran di jalan, masuk ke perkampungan, bahkan menyusup ke rumah dan restoran. Mereka mencuri makanan dari dapur, membongkar tempat sampah, dan dalam beberapa kasus bahkan berani menghadapi manusia secara langsung untuk merebut makanan. Para peneliti menemukan bahwa semakin sering babon mendapatkan makanan dari manusia, maka semakin berani mereka mendekati pemukiman. Mereka tidak lagi takut pada manusia dan menganggap rumah serta restoran sebagai sumber makanan yang lebih mudah daripada harus berburu di alam liar. Geng Smith tidak hanya sekedar mencuri makanan, mereka juga memiliki berbagai trik cerdik untuk mengelabui manusia. Babon dalam kelompok ini memiliki strategi seperti tim pencuri profesional. Mereka biasanya mengirim 1 atau 2 anggota sebagai pengalih perhatian. Sementara anggota lainnya menyelinap masuk ke dapur atau tempat sampah untuk mencuri makanan. Babon mengamati kebiasaan manusia dengan sangat cermat. Mereka tahu kapan penduduk pergi bekerja untuk meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Mereka juga paham waktu terbaik untuk menyerang restoran, yaitu saat staf sedang sibuk atau saat makanan baru saja disajikan. Salah satu hal yang membuat geng Smith terkenal adalah kemampuan mereka membuka pintu dan jendela. Mereka telah belajar cara menarik gagang pintu dan bahkan membuka kulkas untuk mencari makanan. Jika ada insiden lain yang terjadi, seperti kebakaran kecil atau gangguan lalu lintas, babon akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penyerangan cepat ke pemukiman atau toko-toko makanan. Tingkah laku geng Smith ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari penduduk. Sebagian orang kagum dengan kecerdasan mereka, tetapi banyak yang merasa terganggu dan khawatir akan keselamatan mereka. Beberapa kasus menunjukkan babon menjadi agresif, terutama jika merasa terpojok atau jika manusia mencoba merebut kembali makanan yang telah mereka curi. Beberapa warga bahkan mulai mengambil langkah ekstrim seperti menembak atau meracuni babon yang dianggap terlalu mengganggu. Akan tetapi, tindakan ini justru memperburuk keadaan karena mengganggu struktur sosial kelompok babon dan menyebabkan mereka semakin tidak terprediksi. Para peneliti dan ahli konservasi kini berusaha mencari solusi agar babon dan manusia dapat hidup berampingan dengan lebih harmonis. Beberapa orang seperti Mark Duvall berperan sebagai penghalau babon. Mereka menggunakan metode non-kekerasan untuk mengusir babon dari pemukiman, seperti menggunakan suara keras, ketapel tanpa peluru, dan teknik intimidasi lain yang tidak melukai.
Banyak konflik terjadi karena babon dengan mudah menemukan makanan di tempat sampah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah diperketat dengan penggunaan tempat sampah yang terkunci dan tahan terhadap babon. Salah satu faktor utama meningkatnya konflik adalah kurangnya pemahaman manusia tentang perilaku babon. Banyak orang masih memberi makan babon karena menganggapnya lucu atau jinak, tanpa menyadari bahwa tindakan ini justru mendorong mereka untuk terus bergantung pada manusia. Peneliti seperti Esme B. Smith terus mengkaji dampak interaksi manusia dengan babon untuk menemukan strategi jangka panjang yang dapat mengurangi konflik tanpa harus merugikan salah satu pihak. Terlepas dari konflik yang terjadi, babon sebenarnya memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu menyebarkan biji tanaman yang mendukung pertumbuhan hutan di sekitar Table Mountain. Kehadiran mereka juga membantu mengontrol populasi serangga dan spesies kecil lainnya. Jika populasi babon menurun drastis akibat konflik dengan manusia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh keseimbangan alam di sekitar Cape Peninsula. Nasib geng Smith kini dalam persimpangan. Jika manusia terus membiarkan mereka mendapatkan makanan dengan mudah, konflik akan semakin sering terjadi, yang pada akhirnya bisa berujung pada langkah-langkah ekstrim seperti penangkapan atau pemusnahan. Namun, jika masyarakat bisa lebih memahami cara hidup berdampingan dengan mereka, tanpa memberi makanan dan menjaga lingkungan tetap aman, maka ada harapan bagi babon dan manusia untuk hidup berdampingan tanpa saling mengancam. Kisah geng Smith bukan hanya sekedar cerita tentang babon yang mencuri makanan, tetapi juga tentang bagaimana manusia dan satwa liar harus beradaptasi satu sama lain di era modern. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan hubungan antar manusia dan babon di Table Mountain.